menjadi perempuan itu bukan perkara fisik, tapi jiwa. Jadi ini bukan masalah keinginan, bukan masalah memilih. Karena saya dilahirkan sebagai Aryo Pamungkas adalah bagian dari keinginan orang tua saya yang pengen punya anak laki-laki bungsu dan tidak pernah dididik menjadi perempuan. Tetapi dari umur 4 tahun saya secara alamiah sudah mengidentifikasi diri saya sebagai perempuan. Ini selalu ada di tas saya setiap saya kerja di Jakarta ataupun kemanapun saya pergi, make up ini selalu ada. Jadi senjatanya maskara, lip gloss, concealer, bedak padat. Emang dari dulu saya suka simple, terutama memang karena saya karakter yang sebenarnya tomboy. Cuman bagaimana mencuri supaya lebih feminin, ya udah dengan senjata-senjata ini, dengan maskara dan lipstick supaya lebih terlihat perempuan. Umur 4 tahun itu saya sudah merasa bahwa saya perempuan. Kebetulan saya bukan perempuan yang girly atau sesekali mungkin lebay. Hanya karena polesan-polesan make up dan sesekali karena dulu saya menjadi putri waria Indonesia dengan ses-ses itu kemudian akhirnya harus tampil dengan feminin gitu. Tapi intinya dari kecil itu saya tidak sangat perempuan, tetapi merasa perempuan. SMP itu kemudian mencoba untuk macarin cewek. Dan nggak ada apa-apa di situ. Nggak ada feel. Jadi memang hari itu saya baru yakin bahwa memang saya berbeda gitu. Maksudnya dengan teman-teman pria yang lainnya. Kita ke Pondok Pesantren Waria di Kota Gede. Menika? Jalan alit nih. Engkang alit menika? Masuk. Oh, ngaten menika nggih. Ijo menika nggih. Oh, ngaten nggih. Matur suwun. Nggih. Sejak dibubarkan di yang tempat pertama tuh, sejak diserang oleh ormas, dia berpindah ke sini. Monggo, Pak. Mbak. Halo. Merlin. Ya Allah. Waduh. Mbak Merlin. Hai. How are you? Yes. Aliansi Waria Peduli Yogyakarta ini dari IWAYO, dari Organisasi Ikatan Waria Yogyakarta, dari Ponpes Waria Al-Fatah, dan Kebaya, Keluarga Besar Waria Yogyakarta. Dan tagline-nya itu, wujudkan inklusi tanpa batas, melebur bersama, merdeka dari stigma. Jadi yang memang orang salah mengerti itu karena memang mereka benar-benar sebetulnya tidak pernah paham. Kenapa tidak paham? Ya karena mereka sendiri itu mengasumsikan sendiri. Jadi tidak pernah personal approach dengan teman-teman komunitas karena ya memang mereka tidak membuka diri untuk itu. Jadi bayangkan ketika kemudian mereka menyimpulkan sesuatu yang mereka tidak paham apa-apa di sana. Pernah sih aku ada beli di warung gitu ya. Terus petugasnya itu sebenarnya dia pertama ke akunya nggak apa-apa. Pas aku sama temenku, dia yang anu ke temenku gitu loh. Padahal aku pikir lebih kelihatan aku warianya gitu. Tapi mungkin karena mukanya udah lebih ibu-ibu ya. Dia takut ngomonginnya. Terus dia ngomong, banci terus. Jadi aku sambil pesen tuh aku bilang, aduh Mbak udah itu jualin gitu. Udah tahu waria ngapain sih ngomong-ngomong. Enggak Mbak. Aduh Mbak aku denger udahlah. Udah cepet jualin. Aku bilang begitu. Bisa jadi diskriminasi sih kalau aku lihat, tapi itu mengganggu, itu bully namanya.
itu kan ngebully kita ya Bun. Maksudnya kita nggak pas orang lagi berjalan diliatin, diomong-omongin kan itu ngeganggu, ngehambat kita yang tadinya kita pede jadi nggak pede. Aku sekarang memperbaiki diri, makin hari makin belajar untuk menghadapi hal-hal seperti itu tuh harus yang lebih, maksudku jangan yang dibalas dengan marah, dengan kasar gitu. Kayaknya pelan-pelan untuk ditinggalkan. Kalau dulu kan kadang-kadang aku suka marah, aku samperin. Kadang-kadang tuh memang kalau kesendirian kadang-kadang kita nggak terlalu kedetek ya. Anak kecil itu musuhnya berarti. Kadang-kadang aku sendirian nggak kurang kedetek. Tapi kan kadang-kadang kalau kita jalan sama teman-teman kan ada mungkin ada teman-teman yang mungkin kedetek atau segala macam. Terus ngomongin mama bencong gitu, ngomong gitu kan. Itu biasanya paling banter aku samperin. Saya nggak boleh ngomong begitu ya, aku bilang gitu. Nggak bisa berulang-ulang harus mengingatkan orang bahwa ayo dong hargai kita gitu, nggak bisa. Saya pikir kayak istilahnya orang-orang yang sekarang ada di pemerintahan, pelayan publik itu kan mereka sebelum mereka ada di posisi itu kan mereka ini sekolah lama sekali ya, yang di situ pasti juga ditanamkan bagaimana bisa melayani publik dengan baik siapapun dia, bagaimana kemudian bisa menghargai setiap orang sama rata. Itu yang sebetulnya menjadi kendala dan itu yang diperjuangkan oleh teman-teman gitu loh. Ceritanya tentang waktu itu apa namanya? Pas pembubaran itu gimana sih? Itu tanggal 19 Februari 2016. Ketika hari hanya itu kita tahu bahwa mereka mau datang pada hari Jumat siang. Pas Jumatan? Setelah Jumatan, iya. Itu jam 11 kita sudah evakuasi semua barang-barang yang penting itu kita selamatkan. Oh gitu Mbak? Pagi itu kita udah dapat berita bahwa nanti siang akan didatengin ormas. Habis itu aku ke kantor polisi untuk memberikan laporan bahwa kita akan didatengin. Mereka tidak mau memberikan surat tanda lapor. Oh ya? Ya, sampai diulur-ulur. 2 hari kemudian kita dimediasi. Bukan kemudian dimediasi, tetapi kami dipaksa untuk kita disuruh tiarap dulu. Tiarap dulu aja Mbak, nanti gitu. sampai suasananya kondusif lagi. Oke, kita tiarap sampai 4 bulan. Menjadi transgender, menjadi sesuatu yang berbeda itu tidak berarti kehilangan hak untuk menjadi baik. Menjadi orang yang baik. Orang yang terlahir sempurna secara kelamin dan identitas saja, itu mereka yang nggak baik juga banyak kok. Artinya tidak membuktikan bahwa menjadi sesuai antara identitas, gender, dan kemudian kelaminnya itu kan tidak menentukan bahwa kebaikan seseorang ada di sana kan. Jadi saya pun nggak mau kehilangan hak saya, bahwa menjadi berbeda itu tidak berarti kehilangan hak untuk menjadi sesuatu yang baik. Yang nari anak-anak kecil, anak-anak dari warga sini, dan kemudian yang mengajari nari adalah teman-teman dari komunitas. Mereka juga, anak-anaknya tidak ada ketakutan untuk kemudian seperti banyak orang paranoid bilang bahwa nanti menular. Nggak ada ceritanya menular. Yang ada ya bahwa mereka dibagikan ilmu-ilmu yang baik ya. Apa yang bisa dibagikan oleh teman-teman itu dibagikan. Kita juga tahu diri bahwa kita tidak mungkin mengajari anak-anak untuk melakukan sesuatu yang tidak baik gitu. Karena kita ingin membuktikan juga bahwa kita ini bukan pengaruh yang buruk gitu. Karena menjadi waria itu bukan pengaruh, bukan pilihan, tetapi menjalani apa yang harus dijalani untuk menjadi diri sendiri. Saya memenangkan titel nasional saya yang pertama, Ratu Waria Indonesia 95. Itu saya masih umur 22 tahun dan masih kuliah. Saya pikir prestasi itu akan membuat papi bangga. Tapi ternyata enggak. Karena menurut papi, ya setiap orang yang punya kelebihan fisik itu bisalah memenangkan kontes-kontes beauty pageant semacam itu. Kecewa sih saya. Setelah itu, saya berusaha untuk terus mengembangkan apa yang saya punya. Minat saya, pengetahuan saya. Selang 8 tahun setelah saya memenangkan Ratu Waria Indonesia itu. Waktu itu sebenarnya saya sudah memimpin LSM komunitas di Malang. Di tahun itu, 2002 itu, LSM yang saya pimpin menjadi pilot project untuk sosialisasi HIV pertama di Indonesia.
nama saya mulai di blow up media banyak. Dan saya mengclipping banyak berita-berita dari koran mengenai saya. Kumpulan-kumpulan clipping itu saya masukkan dalam map dan saya bilang ke sopir saya untuk kemudian menyampaikan ke Pak Api. Dari Malang dia balik ke Kediri. Pada hari itu handphone saya berbunyi dan ternyata SMS dari Pak Api. SMS itu berbunyi, Papi sudah terima clippingan berita-beritamu. Semoga Tuhan selalu memberkati. Dan yang dituliskan Papi di kalimat terakhir itu membuat saya menangis terisak-isak. Karena dia menuliskan, Papi bangga. Perjalanan saya dari 8 tahun. Sejak Papi menerima saya itu sampai 2002 itu rasanya terbayar ludas. Itu momen yang masih luar biasa. Gak pernah saya sangka. Segala pencapaian saya dari pertama kali Papi menerima sampai 8 tahun kemudian itu semuanya saya lakukan untuk keluarga. Untuk dia terutama sebagai ayah. Dan ketika beliau menuliskan Papi bangga itu, saya bersyukur bahwa saya yang waria ini, yang berbeda ini bisa memberikan kebanggaan untuk orang tua saya. Itu pencapaian saya terbesar dalam hidup. Pada saat yang sama setelah dia menerima, dia menawarkan saya untuk menyesuaikan kelamin. Dan saya tanpa berpikir, saya langsung bilang enggak. Karena saya bilang ke beliau bahwa saya sudah bahagia dengan apa yang saya punya hari ini. Bahwa saya bilang ke Papi hari itu di usia saya 21 tahun, saya bilang bahwa esensi hidup buat saya bukan pada kelamin. Tapi hari itu orang tua saya dengan jiwa yang luar biasa besar menerima bahwa anakku ini berbeda. Dan dia memaknai itu sebagai special gift dari Tuhan. Buat saya itu luar biasa. Mungkin sekarang kita sudah sangat familiar melihat waria di mana-mana. Di tempat paling high class bahkan, atau di tempat paling jorok sekalipun gitu. Kalau dulu kan jarang dan menjadi sangat eksklusif, sekarang orang sudah biasa walaupun mungkin ada yang nggak suka, ada yang masih terkaget-kaget, tapi nggak seperti dulu gitu. Itu juga kemudian mendidik masyarakat menjadi lebih toleran sebetulnya. Dan kemudian selalu pasti ada pertanyaan tentang bagaimana kehidupan seksual Anda. Rasanya itu menjadi bagian paling menarik yang orang pengen tahu gitu. Sedang mereka sebenarnya sudah tahu banget. Tapi yang saya justru mau bilang adalah saya sangat menjaga untuk tidak pernah menanyakan ke teman-teman gimana kehidupan seksualmu. Ya karena saya sebenarnya mau mengajarkan ke mereka itu tuh pribadi dan saya nggak harus tahu. Itu cara saya menghormati kamu. Kita tidak bisa mengubah stigma yang sudah berlangsung puluhan tahun. Terutama pemberitaan, media, apa yang orang lihat sepintas tanpa mereka punya personal approach, itu kan menggiring opini bahwa memang mostly waria itu adalah pekerja seks. Siapapun saya yang orang kenal, yang mungkin sebagian orang menilai bahwa saya ini berbeda dengan teman-teman saya hidup baik-baik, saya punya perilaku yang positif, tapi saya nggak pernah sedikit pun terpikir untuk bilang atau malu bahwa saya adalah juga bagian dari teman-teman waria. Dan saya bangga, saya nggak pernah malu. Kalau meninggal mau seperti apa? Terus saya bilang, kalau saya nanti mau pakai baju perempuan, tapi di nisannya namanya nama lahir saya dan nama hari ini.
Artinya biar orang mengenang saya sebagai Aryo Pamungkas dan pernah hidup sebagai Merlin Sopia. Untuk semuanya saja sudah hadir, menyempatkan berkenan hadir pada launching biografi Merlin. Boleh nangis dulu ya? Matur suwun sudah datang. Saya nggak pernah berpikir bisa punya pencapaian sampai hari ini. Bukan pencapaian saya saja, tapi juga mewakili teman-teman komunitas di semua daerah di seluruh Indonesia, di dunia. Saya bersyukur bisa berbagi hidup saya hari ini. Buku ini saya dedikasikan untuk almarhum papi dan almarhumah kami yang sudah memberikan warisan nilai-nilai hidup yang luar biasa untuk hidup saya. Bahwa identitas gender serta ekspresi gender saya yang dianggap berbeda tidak lantas membuat saya kehilangan hak untuk hidup sebagai pribadi yang baik. Jadi baik atau tidak itu pilihan kita secara personal. Hidup kita tidak ditentukan oleh penilaian dan cap dari orang lain.